Baik, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, eh, kita hari ini akan bersama-sama melanjutkan seri eh, di dalam kitab 1 Korintus ya, dalam kitab 1 Korintus. Nah, di mana hari ini secara khusus kita akan membahas bagaimana ada satu problema ya, ada satu problema. Jadi di Korintus itu di dalam pelayanan jemaat di Korintus itu ada bermacam-macam problema yang dihadapi ya. Jadi dari pertama kali seri yang pertama kita melihat ada masalah favoritism ya. Jadi secara pengelompokan golongan-golongan tertentu ya. Saya golongannya siapa Apolos, Paulus, bahkan ada yang golongannya Kristus dan seterusnya ya. Jadi favoritisme itu terjadi di Korintus. Nah, kemudian kita bisa lihat dari sejak awal bahwa ketika favoritisme ini terjadi, Paulus sudah menyatakan bahwa ini adalah salah satu merupakan salah satu bukti begitu ya bahwa itu yang tampak di luar sebenarnya di dalam itu ada yang belum beres, ada dosa yang tersembunyi sebenarnya adalah satu kesombongan ya atau pride itu dosa yang harus disadari. Nah, kemudian tidak berhenti di sana, kita juga boleh melihat ke golongan-golongan ini kemudian karena itu terus berkembang di antara mereka sampai kemudian muncul juga ada kasus-kasus yang dibawa ya sampai ke ranah hukum dan seterusnya begitu ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini bagaimana kemudian Paulus memberikan pengajaran ya hal-hal yang seharusnya itu terjadi di antara jemaat Tuhan seharusnya mengutamakan bagaimana itu yang kita selesaikan gitu ya di dalam ya bersama ya. Nah, di dalam hal ini juga kita boleh melihat bukan berarti di dalam hal ini ya kita bisa melihat bahwa bukan berarti kemudian secara apa itu berarti hukum itu ya pemerintah sebagai yang menjalankan hukum itu kemudian kita lawan begitu ya atau kemudian itu dibuang gitu ya. Paulus artinya eh, tidak mendukung ya bagaimana proses hukum yang benar itu tidak ditegakkan ya bukan ya, tetapi ini lebih melihat ketika konflik itu terjadi di lingkaran jemaat Tuhan, mari kita selesaikan dahulu di dalam ya dengan baik, dan tentunya ini adalah hal-hal yang sebenarnya itu bersifat ini ya bersifat pertikaian begitu yang seharusnya bisa diselesaikan gitu ya. Nah, tetapi kalau hal-hal yang sifatnya ada di dalam ranah hukum, saya kira Paulus juga ada tempatnya. Ya, misalkan ketika Paulus dia justru memakai ini ya ranah hukum untuk boleh dipakai menjadi sarana ya, ketika dia mendapatkan perlakuan yang tidak adil dalam itu ya penginjilannya, ketika kemudian ia ditangkap dan seterusnya, kemudian dia menggunakan dia punya status sebagai warga Roma yang tidak se apa ya artinya dengan serta merta mereka kemudian mau menganiaya Paulus. Nah, Paulus justru pakai di dalam bagian ini, saya warga Roma, saya mau naik banding ke kaisar gitu ya. Jadi kita bisa lihat bagaimana ada tempatnya ya sehingga kita bisa melihat dengan lengkap dan tidak salah. Hari ini kita akan melihat juga di dalam bagian berikutnya adalah secara khusus kita akan melihat bagaimana di Korintus itu juga terjadi yang namanya ini ya problema makanan ya, makanan ya di dalam makanan yang bagaimana, makanan yang dipersembahkan kepada berhala, jadi makan daging yang dipersembahkan kepada berhala ya. Nah, hari ini secara khusus kita bahas ini satu topik. Saya kira ini kalau kita mau menjawab ya, ya seperti apakah biasa kan selalu jawabnya gimana? Boleh enggak ya? Saya makan makanan bersama berhala. Apakah nanti kalau saya makan berarti ini menjadi kutuk bagi saya, atau kalau saya makan itu berarti seperti apa ya? Ataukah saya harus tidak boleh makan ya sama sekali? Karena apa? Apakah karena kalau itu sudah dipersembahkan kepada berhala berarti kalau kita sama sekali sudah kita tidak boleh makan karena kayaknya kalah kuasa atau bagaimana ya, atau takut kita nanti kena sesuatu yang jahat dan seterusnya. Ya, kita akan lihat di sini ya, karena banyak di dalam kondisi kita saat ini ya, mungkin sebagian ada yang mengalami, mungkin sebagian tidak mengalami gitu ya. Nah, saya mau mulai dulu sebelum kita masuk di sini ya. Saya share screen-nya.
Jadi yang pertama kali sebenarnya bagian pembukaan ini memang tidak di apa ya, tidak dibahas oleh Paulus di dalam kitab 1 Korintus yang akan kita bahas perikopnya, yaitu pasal 8 dan pasal 10 ya. Jadi pasal 8 dan pasal 10. Nah, ini makanan persembahan berhala ini ya. Nah, jadi sekarang saya mau mulai dulu dengan membawa kita mengingat ya. Memang kalau di dalam perjanjian lama ya, di dalam perjanjian lama itu Tuhan sendiri ada memberikan larangan ya. Tapi ini ada kaitannya sama makanan persembahan berhala belum ya. Cuma saya mau mengingatkan kita aja dalam perjanjian lama, khususnya di Imamat pasal yang ke-11 itu ya. Itu kita bisa lihat di sana macam-macam Tuhan memberikan perintah ya, makanan boleh makan, makanan tidak boleh makan. Jadi ada yang disebut clean dan unclean. Kalau di zaman sekarang kaitan dengan makanan itu adalah makanan yang uh, clean berarti kan itu halal mungkin ya kalau istilah sekarang. Kemudian kalau unclean mungkin kita pakai istilahnya haram. Nah, di dalam perjanjian lama, ini ada makanan-makanan tertentu memang tidak boleh makan dan Tuhan tetapkan. Gitu ya. Dan biar ini tidak boleh, ini dikasih peraturan tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Nah, kita sedang tidak membahas soal itu. Nah, tapi saya mau membawa kita mengingat kembali itu sebentar. Nah, kemudian kita lihat di dalam perjanjian baru, waktu itu Petrus khususnya ya, ketika dia mau Tuhan utus pergi untuk memberikan Injil kepada bangsa-bangsa lain selain Yahudi, Tuhan kasih Petrus dulu satu gambaran, ya. Di situ dikasih gambaran makanan-makanan yang unclean, kira-kira gitu. Petrus tahu, disuruh makan, Petrus bilang tidak mau, ya, dia tidak boleh makan karena itu tidak boleh. Tuhan dalam perjanjian lama, hukum Taurat tidak memperbolehkan. Tapi kemudian Tuhan bilang makan, ya. Kalau Tuhan bilang apa yang Tuhan sudah bilang makan, yang mesti makan, dan seterusnya. Nah itu ada menjadi satu breakthrough ya, artinya bagian itu ya menjadi ya, kaitan dengan makanan yang boleh makan dan tidak boleh makan di sana sudah artinya itu sudah discontinue ya untuk ceremonial law. Jadi hukum yang berkaitan dengan makanan itu di perjanjian baru di dalam Kristus itu sudah break ya. Jadi artinya sudah discontinue, artinya boleh makan. Nah, kita sekarang mau makan apa aja boleh. Kalau di dalam perjanjian lama itu misalnya ya, memang tidak boleh makan yang enak-enak gitu ya. Misalnya semacam yang berkuku belah tidak boleh, kemudian juga ada semacam kepiting itu tidak boleh, dan seterusnya ya. Itu ada macam-macam, kita bisa lihat di Imamat pasal 11 ya. Nah, tapi setelah di dalam perjanjian baru di dalam Kristus, Tuhan sudah itu tidak lagi menjadi sesuatu halangan, dan kita semua itu semua sudah dikuduskan ya. Tuhan sudah kita boleh makan artinya ya, semua kita boleh makan. Nah, tapi di zaman sekarang ini masih tetap ada orang-orang yang pegang ya hukum Taurat itu, dan dia tetap menjalankannya, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan, dijalankan seperti itu ya. Nah, tapi kita tidak demikian ya, karena itu tidak artinya kalau makan tidak lagi berdosa. Nah, di dalam bagian ini ketika Tuhan sudah membuka ya, jadi hal yang seperti itu sudah discontinue, sekarang sudah Tuhan sucikan semua boleh makan. Nah, maka bagian ini juga membawa satu penjangkauan kepada Injil kepada bangsa-bangsa. Jadi semua suku bangsa sudah boleh datang dan Tuhan boleh menjangkau mereka. Nah, kemudian muncullah di dalam pelayanan ini berarti di dalam penjangkauan jiwa yang untuk Injil ke seluruh bumi ini, nah berarti tidak ada lagi batasan soal makanan ya. Dalam hal ini berarti kita semua soal makan. Nah, tapi kemudian muncul ini di dalam kota Korintus, mereka tetap di dalam punya satu mungkin culture ya atau religion lah. Dalam mereka punya upacara, ceremony law ya. Jadi kalau di dalam perjanjian lama yang tadi boleh makan nggak boleh makan itu termasuk di dalam hukum seremonial. Ya, hukum seremonial ya. Jadi di dalam bagian ini di dalam pagan ya, pagan itu pagan religion. Jadi mereka yang tidak percaya lah ya yang kepada Tuhan yang sejati, yang Allah yang esa, yang Tritunggal itu, mereka itu paganisme juga punya praktek yang sama. Mereka punya ceremonial law-nya apa? Yang mereka sebelum mereka mereka mempersembahkan makanan itu kepada dewa dewi mereka. Ya, kemudian di dalam bagian ini adalah
hal-hal tertentu yang berkaitan dengan berkat dan seterusnya, yang melalui makanan itu kemudian baru makanan itu kemudian dibawa pulang gitu ya. Nah, ada juga kalau di dalam Korintus ini ada sebuah tafsiran yang mengatakan bahwa khususnya kalau daging itu yang sudah dipersembahkan kepada dewa-dewi mereka, itu kan ada bagian ya yang memang dipersembahkan itu sudah selesai, ada yang bagian menjadi bagian imam gitu ya. Imam mereka ya, maksudnya yang mereka punya pemimpin di dalam agama mereka. Nah, kemudian itu boleh mereka makan atau kalau enggak dijual. Nah, pada saat itu dijual itu biasa harganya ya bisa lebih murah dan seterusnya, dan itu banyak orang yang mau juga ya karena mungkin ada satu pengertian, ada berkat dan seterusnya. Nah, jadi itu ada satu tafsiran yang mengatakan demikian. Tapi lepas dari semua itu, artinya di dalam praktek pagan ya, agama di dalam paganism ini ya, kita bisa lihat bahwa ada seremonial law. Nah, padahal seremonial law ini sebenarnya di dalam perjanjian baru Tuhan sudah tidak, maksudnya sudah tidak, itu sudah discontinue. Yang seharusnya Tuhan sendiri larang itu sudah discontinue gitu ya. Nah, sehingga kita bisa melihat sekarang bahwa di dalam kondisi di orang percaya itu di dalam zaman perjanjian lama sekalipun itu kalau waktu seremonial law-nya itu dalam hukum Taurat itu juga bukan berarti makanan itu dipersembahkan ya. Bukan, mereka cuma boleh makan atau tidak makan. Tetapi di dalam perkembangannya, di dalam kalau di dalam dunia ini mereka yang agama-agama paganisme ini, nah mereka memang mempersembahkan itu, ya. Jadi di dalam sisi hukum Taurat, di dalam sisi kekristenan juga ya kita melihatnya itu sebagai kalau tidak Allah sejati berarti ilah atau berhala, gitu ya. Nah jadi di dalam kondisi demikian itu terjadi di kota Korintus. Jadi kota Korintus memang sebuah kota yang sangat banyak penyembahan berhalanya, kuil-kuilnya itu juga sangat-sangat megah ya dan seterusnya, dan praktek-praktek religion daripada paganisme itu sangat marak di sana. Nah, di sana adalah orang-orang percaya, orang Kristen. Nah, itu mulai pertama kali itu Injil menjangkau mereka sehingga mereka juga karena pernah terlibat di dalam praktek yang demikian sehingga tidak heran ya, tidak heran ini menjadi sesuatu yang juga apa ya, sudah diterima begitu sebagai satu budaya. Nah, di dalam bagian ini Paulus mengingatkan mereka. Ya, maka ada terjadi satu bagian tertentu di dalam 1 Korintus khususnya pasal 8 dan 10, ini ada bagian khusus yang dicatat berkaitan dengan makanan persembahan berhala. Ya, nah sekarang kita akan lanjutkan. Nah ini sekilas saja. Ini berkaitan yang sudah tadi ya, yang kita bahas, yang sudah sebelumnya. Ya favoritisme, kemudian juga di dalam bagian ini ada sex issue, kemudian ada juga yang itu tadi ya konflik dan seterusnya. Kemudian di sini ada food issue sekarang ya. Kita lihat berkaitan dengan persembahan makanan persembahan kepada berhala ya. Kita sekarang lanjutkan langsung aja. Nah, saya akan langsung masuk. Saya membahas hari ini pasal 8 dan pasal 10 ya, pasal 8 dan pasal 10. Saya akan melihat kepada teks Alkitabnya. Nah, kita akan melihat bersama-sama. Ya. Nah, sekarang pasal 8. Nah, di dalam pasal 8 kita lihat ya. Saya akan ya, tentang 8 pasal 1 sampai pasal yang ketiga ya, tentang daging persembahan berhala. Kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong. Tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Nah, ini di dalam pasal 8 waktu bicara soal makanan yang dipersembahkan kepada berhala ini, Paulus membukanya dengan satu pengantar yang demikian ya. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Ini ada satu hal yang kita lihat bersama, benar ya. Pengetahuan tentang persembahan berhala. Ya, pengetahuan tentang persembahan berhala. Nah, di sini kita lihat ya. Ini ada kata tentang daging persembahan berhala. Kita tahu, perhatikan ya, ada kata tahu.
Kemudian di sini kita semua mempunyai pengetahuan. Oke ya. Kemudian lagi, pengetahuan yang demikian. Oke ya. Nah, kemudian jikalau seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum mencapai pengetahuan. Oke. Nah, jadi kita bisa lihat di sini pada saat bicara soal makan daging persembahan berhala dibuka dengan kata pengetahuan, pengetahuan, pengetahuan. Nah, ini Paulus waktu bicara soal pengetahuan, kita juga bisa lihat di sini, dia tidak dengan sendirinya cuma bicara pengetahuan, tetapi ada perbandingan. Ya, komparasinya adalah dibandingkan langsung pengetahuan ini dibandingkan dengan apa? Kasih. Betul ya? Kita lihat di sini ada kasih. Nah, jadi pengetahuan membuat orang sombong, tetapi kasih membangun. Oke, nanti kita lihat lagi. Tetapi orang yang mengasihi Allah ini ya, dan di belakang ini ya, orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Jadi kita bisa lihat di sini di dalam bagian pertama ada satu prinsip yang sudah ditekankan di awal. Ya, jadi kita mesti lihat ini prinsip yang ditekankan di awal. Nah, waktu bicara soal kita makan daging persembahan berhala boleh atau tidak boleh dan seterusnya, Paulus tidak langsung bilang oh ya boleh kamu makan ini apa ini apa. Enggak, tapi diberikan prinsipnya ya terlebih dahulu. Jadi kita bisa lihat di sini. Maka pengetahuan itu ya kalau di dalam bahasa aslinya itu gnosis ya. Gnosis ini nanti juga menjadi satu aliran apa itu gnostik gitu ya, juga yang bagaimana dia percaya ada satu pengetahuan yang high, ya satu yang lebih pengetahuan yang tinggi yang tidak dimiliki oleh semua orang begitu ya, ya ajaran gnostik ya. Ini pengetahuan ini gnosis. Kemudian kita lihat di sini kasih. Nah, kasih yang dipakai, perhatikan ini kasih agape. Jadi pada saat kalau kita melihat di dalam bahasa Indonesia kan pasti tidak kelihatan ya, tetapi kasih membangun. Nah, tapi kalau kita melihatnya di dalam bahasa aslinya itu adalah agape. Sehingga kita bisa melihat bahwa kasih yang membangun ini bicara soal kasih Allah. Ya, ini bicara soal kasih Allah. Nah, jadi di sini ada pengetahuan ya, kemudian bicara soal kasih Allah. Nah, kalau di dalam filosofi mereka ya, orang-orang di Korintus banyak juga orang-orang Yunani gitu ya. Gnosis itu juga adalah sesuatu hal yang dipengaruhi juga secara filosofis itu oleh seorang filosofis yang namanya Plato ya. Nah, jadi kalau Plato itu percaya ada matter, materi, dan juga ada spirit gitu ya. Nah, dia selalu melihat bahwa matter itu materi itu jahat ya. Kalau kemudian spirit itu adalah sesuatu yang baik. Nah, jadi nanti kita bisa melihat ya, secara perkembangannya nanti kalau ajaran Gnostik itu ya, itu juga melihat demikian ya. Sehingga dia akan melihat ketika nanti tubuh ini jahat, kemudian roh itu yang baik, maka nanti ada salah satu itu menjadi satu pengertian yang berkembang menjadi satu orang-orang Kristen Gnostik. Nah, itu bahaya ya, itu karena pengaruh daripada ini ya, filosofi ini, orang-orang Kristen Gnostik yang ada di dalam dunia Gentile sini ya, mereka yang dipengaruhi oleh Gnostik, nanti mereka yang melihat bahwa sebenarnya Kristus itu tidak denatur gitu ya. Sebenarnya tubuh Kristus itu tidak nyata gitu ya. Yang sesungguh-sungguhnya sebenarnya adalah rohnya yang nyata. Sehingga waktu Kristus disalib itu tidak sungguh-sungguh Kristus ya. Itu cuma seakan-akan. Nah, ini adalah nanti ya. Cuma saya mau melihatkan bahwa ini ada faktor penting yang terjadi yang Paulus itu sebagai seorang hamba Tuhan dia mengerti bagaimana kondisi yang ada di sana dan dia tahu dan dia langsung straight gitu ya ke dalam apa yang menjadi keadaan yang ada ya, pemikiran daripada orang-orang yang ada di sana. Jadi seakan-akan mau mengetahui bahwa ya mereka adalah orang-orang yang sebetulnya meninggikan apa pengetahuan begitu ya. Nah, ini mereka yang rasa dia tahu semua, dia merasa oh gak apa-apa kok, ini kami begini bisa menjelaskan dan seterusnya apa. Ini dikasih tahu bahwa ini membuat orang menjadi sombong. Ya, ini ada. Jadi di dalam Korintus ini kita akan ketemu banyak kata sombong ya. Pride. Ya, banyak kata sombong. Jadi sebenarnya kalau bicara di secara kita baca banyak kata itu sebenarnya bisa memberikan satu kesimpulan ya.
bahwa apa yang mau disampaikan itu bicara soal ini pride itu berbahaya sekali. Ya, di bentuknya bisa macam-macam, tapi di dalamnya itu pride. Ya, pride bisa menyebabkan orang terpecah-pecah, terbagi-bagi. Pride bisa menyebabkan kemudian orang itu hidup di dalam dosa seksual, tapi tidak sadar lagi ya, malah membanggakan diri. Kemudian pride itu juga bisa menyebabkan orang itu merasa mereka tidak masalah, mereka rasa ini it's okay gitu ya. Jadi kami apa namanya? Ini adalah sesuatu yang apa? Mereka meninggikan dirinya gitu ya, pride gitu ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ada perbandingan pertama yang dimunculkan oleh Paulus, jadi berkaitan secara prinsip ya, kemudian secara praktisnya berarti dibandingkan antara sombong dan membangun. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Kalau sombong itu berarti adalah pasti kepada diri sendiri. Pride itu berarti dia pasti meninggikan diri. Jadi sebenarnya yang namanya pengetahuan, orang yang meninggikan pengetahuan itu ujung-ujungnya itu dia menjadikan pengetahuan itu Allah, atau dia mau Allah yang bisa dia jangkau dengan pengetahuannya, atau dia mau membentuk Allah yang dia mau. Nah, jadi ini menjadi satu hal yang sifatnya apa ya? Melalui pengetahuan itu ada ide. Nah, kalau ada ide, Allah itu adalah ide yang dia mau, ada yang di sana. Nah, kemudian diproyeksikan ide itu menjadi apa yang dia mau. Nah, ini sebenarnya yang disembah oleh mereka, yang mereka mau. Nah, ini menjadi sesuatu yang sebenarnya justru bukan Allah. Ya, sebenarnya ini justru adalah ilah, atau kita boleh katakan itu berhala. Ya. Nah, jadi di sini kalau pride itu berarti pasti kaitannya dengan diri, ya. Kemudian kalau membangun itu pasti kaitannya dengan orang lain atau sesama. Nah, tetapi saya mau saya tertarik dengan karena yang dipakai ini adalah agape, berarti pada saat kita itu membangun sesama di dalam bagian ini kita bisa lihat ya, yang memberikan kemampuan itu adalah kasih Allah. Oke ya. Jadi bukan kita punya kasih. Kalau berdasarkan kita punya kasih itu lemah. Tetapi sebenarnya kita harus lihat berdasarkan kasih Allah kita mengasihi sesama. Nah, ini baru nanti kita akan lihat nanti di bagian akhirnya kita akan lihat jawaban Paulus terhadap makanan daging persembahan berhala ini seperti apa. Tetapi secara prinsipnya di depan ini kita bisa lihat bagian ini Paulus membuka dengan satu prinsip ya antara diri sendiri ya kemudian dan Allah. Khususnya bagian ini dinyatakannya adalah bagaimana pengetahuan dan agape ya gnosis dan agape ini boleh di-compare gitu ya, dibandingkan. Oke ya, nah ini bagian yang pertama di dalam ayat yang 1 sampai ayatnya yang ketiga. Nah, kita akan melanjutkan ayat berikutnya itu bicara soal ini ya. Jadi 4 sampai ayatnya yang ke-6 ya. Jadi 4, 5, 6 kita bisa lihat. Perhatikan lagi di sini ya. Diulangi lagi. Ini tadi tentang ini ya, tentang daging persembahan berhala. Oke ya, kita tahu. Nah, kita lihat lagi di sini. Ini diulangi lagi. Perhatikan ya, tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu. Nah, jadi ini ya, satu pengulangan yang dipakai oleh Paulus, ini menjadi satu memberikan satu penekanan ya kepada mereka yang dengar audiens di sana. Itu seakan-akan mau mengatakan kepada mereka itu ini ya ada satu apa? Ada satu kalau kita bilang itu apa ya? Satu kayak sama dia punya platformnya gitu ya. Kalau kita mau menjangkau, mungkin dia membangun satu presupposisi sepertinya yang masuknya bisa sama ya. Kita tahu. Oke. Jadi ini sebenarnya adalah satu hal yang dipakai oleh Paulus untuk boleh melihat ya, untuk membangun satu presupposisi yang sama ya di dalam memberikan pengajaran kepada mereka ya kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Terlepas nanti mereka ada yang taat dan kemudian juga kita juga melihat tentu ada yang rebel ya, ada tidak taat ya. Nah, sebenarnya jemaat Korintus ini tidak terlalu suka dengan Paulus ya. Tapi kita bisa lihat bahwa Paulus di dalam bagian ini dia tetap ya boleh menyatakan dengan tegas dan tetap mengajar. Nah, dia boleh memberikan satu
pengabdian ya, di dalam pelayanan kepada Tuhan, khususnya memberitakan Injil Kristus dan firman Tuhan dengan tetap setia. Ya. Nah, di bagian yang kedua ini, Paulus mulai masuk di dalam bagian yang lain ya. Jadi kita bisa lihat ya, Paulus mulai mengajarkan hal penting di sini. Yaitu yang pertama apa? Ini bicara soal kesetiaan eksklusif. Ya, jadi kalau tadi sudah bicara soal pengetahuan, yaitu dan juga ada kasih Allah, tetapi bagian ini Paulus mulai melihat, memberitahu kepada mereka satu prinsip ya, bahwa Allah ya yang sejati, kepada Dia hanya satu-satunya Allah yang esa, tidak ada yang lain. Maka pada bagian ini kita harus melihat dan memberikan satu kesetiaan yang eksklusif. Ya, jadi ini di sini tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Nah, ini adalah satu pernyataan yang sangat ini ya tegas di tengah-tengah situasi Korintus yang pluralistik itu ya, khususnya religionnya ya. Jadi di dalam penyembahan yang plural itu banyak dewa, politeis maksud saya. Ini Paulus menyatakan bahwa tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Ini sebenarnya satu statement of faith yang tidak bisa ditawar ya, tidak bisa ditawar lagi, dan ini adalah satu hal yang harusnya memang diajarkan dan dinyatakan kepada setiap orang percaya ya dari sejak awal mereka ikut Tuhan. Jadi kita tidak memberikan apa ya, memberikan satu celah atau kita memberikan satu ini ya kayak semacam oke dah bisa terimalah, atau mungkin istilahnya nanti yang sering kita pakai itu adalah enggak apa-apa lah, enggak usah terlalu kita lihat orang lain gitu ya. Kita jangan kita terlalu bagaimana ya, fanatik dan seterusnya. Biasa ada hal-hal yang seperti itu. Tetapi Paulus mengatakan di dalam bagian ini adalah langsung jelas ya, hanya ada satu-satunya Allah yang esa, jadi tidak ada yang lain. Maka dengan kata lain tidak ada berhala. Nah, kemudian dikatakan di bagian ini sebenarnya sama ya, bagian kedua ini sama. Ya. Ini dikatakan kalau yang ini dengan satu nuansa tidak ada berhala, yang ini dikasih satu pemikiran seandainya pun ada, sungguh pun ada. Disebut Allah. Perhatikan ya, Allahnya ini kalau kita lihat di sini, ini Allahnya huruf kecil ya. Kita jangan lupa kalau kita lihat ya, Allah di sini huruf kecil. Jadi artinya mau dibandingkan dengan ini loh, Allah yang esa ini ya. Allah di sini huruf besar. Allah besar ya. Meskipun dia bilang seandainya ada disebut Allah, tapi tidak sejajar ya, tidak setara. Ini Allah yang sejati, ini Allah huruf kecil. Nah, artinya bukan Allah yang sejati. Nah, tapi dia mengatakan sungguh pun ada apa yang disebut Allah ya, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah. Nah, ini ya, huruf kecil ini, dan banyak Tuhan, perhatikan ini. Perhatikan ya, banyak. Maka di sini Paulus sedang mau menyatakan bahwa kamu jemaat Korintus, kalian memang hidup di tengah-tengah satu kondisi, satu kota, satu daerah yang secara realita memang mereka itu apa namanya dalam menyembah politeis gitu ya. Tapi ingat, teisnya itu Allahnya itu huruf kecil ya. Allahnya itu huruf kecil ya. Oke. Nah, di dalam bagian ini kita bisa lihat. Nah, Paulus mempunyai yang pertama, dia menegaskan kepada jemaat yang dikasih dia mengajarkan kepada mereka untuk mempunyai satu pemahaman yang benar tentang Allah. Jadi tidak ada Allah lain. Yang esa, yang sejati cuma satu. Kalau seandainya misalnya di keadaanmu tuh ada Allah, orang mengatakan itu ada Allah, dan semua orang menyembah Allah juga di sana, mereka datang dan kelihatan itu secara realita ada, itu mesti dikasih tahu kepada mereka. Paulus memberitahu kepada mereka itu beda ya Allahnya. Jadi itu berbeda dengan Allah yang sejati. Nah, oleh sebab itu kita bisa lihat di sini ini menunjukkan secara ini ya pengabdian dari seorang umat Tuhan, berarti kalau dia tidak ada Allah yang lain selain Allah yang esa satu-satunya itu, maka kita harus memberikan kesetiaan yang sifatnya eksklusif.
Jadi tidak dibagi-bagi ya, kesetiaan umat Allah, dan bagaimana itu terjadi itu tidak dibagi-bagi. Ya. Nah, kemudian kita bisa lihat ya. Ayat 6 ini bicara lagi satu Allah saja. Ya. Nah, dan seterusnya, Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu untuk Dia, kemudian satu Tuhan. Nah, ini Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan karena Dia kita hidup. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ya, ini kita bisa melihat realita yang terjadi di Korintus, yaitu umat Tuhan yang ada di sana, mereka hidup di dalam arus zaman yang tidak mudah. Ya, dan Paulus pada saat dia memberitahu kepada mereka tentang satu-satunya Allah yang sejati, Paulus juga bisa melihat memang mereka ada di dalam kondisi yang plural itu, dan Paulus kasih tahu kepada mereka dan mengajar mereka. Bukan berarti kita kayak menolak realita ya, tetapi justru kasih tahu realitanya memang ada demikian, tetapi harus dikasih tahu bahwa realita yang demikian itu yang sebenarnya seperti apa. Ya. Nah, ini yang memang harus dicelipkan ya. Maksudnya di dalam kita memberikan ini ya, memberitakan firman Tuhan, kita memberitakan Injil, kita kemudian memberitahukan tentang apa yang firman Tuhan katakan, itu memang kita harus memberitahukan ya apa adanya ya, khususnya kepada umat Tuhan tentunya. Nah, jadi realita yang terjadi ini arus zaman. Nah, arus zaman itu setiap zaman punya arusnya. Jadi setiap zaman itu punya ininya, apa namanya, yang sedang dominan itu apa, yang sedang terjadi itu apa, itu arus zaman. Nah, di dalam arus zaman ini banyak orang itu lebih mengatakan kita ikut arus zaman. Sebenarnya itu enggak boleh. Kalau di dalam kondisi kita lihat arus zaman itu sebenarnya ya, kalau kita lihat dari sepanjang zaman, arus zaman itu ya, kalau kita mau lihat kembali, arus zaman itu banyak sekali itu kita harus waspada. Karena dia bisa bertentangan ya dengan apa yang kehendak Tuhan itu ingin kita lakukan. Kita mau lakukan ini, arus zaman itu lawan. Nah, segala sesuatu yang ada di dalam arus zaman itu harus kita tidak langsung terima serta merta. Kita harus waspada. Ya. Nah, di dalam arus zaman yang demikian biasanya atau secara umum orang akan muncul ini toleransi. Toleransi antar gitu ya, toleransi antar sesama. Misalnya kalau di dalam relasi ya antar sama itu ada toleransi gitu. Kemudian yang kedua, sebenarnya ya di dalam bagian ini harus hati-hati ya. Toleransi itu bisa berujung kepada sinkretis ya. Sinkretis ya. Nah, ini ada dua macam pandangan ya. Ya, ada orang yang mengatakan misalnya kalau orang mengatakan kalau Abraham Kuyper ya, seorang teolog juga Abraham Kuyper, memang dia banyak sebagai seorang yang memiliki satu konsep berapologetika itu dengan orang yang non Kristen atau yang di luar iman percaya gitu ya. Jadi dia banyak memakai satu pendekatan ya, satu pendekatan yang lebih luas gitu ya. Coba untuk boleh merangkul dan seterusnya gitu ya. Jadi merangkul begitu. Nah, tetapi di sisi lain, kalau misalnya Cornelius Van Til, dia lain. Kalau Cornelius Van Til, itu juga seorang teolog, dia mengatakan sebenarnya kita tidak pernah ada satu kesamaan dengan orang yang non-believer. Ya, kita tidak boleh membangun kesamaan dengan mereka. Ya, jadi ini memang dua pandangan ya. Jadi cuma saya memberitahu kepada kita ini memang kondisi ada. Ya, ini dua-dua teolog besar ya. Jadi kita bisa lihat. Kalau menurut Van Til dia bilang justru kita bangun, kita punya ini yang kita mau jangkau mereka apa, bawa mereka ke tempat kita. Ya, jangan kemudian kita membangun satu kesamaan terus kita ditarik ke tempat mereka. Ya, jadi ini ini kiri sama kanannya begini. Ada yang satu mengatakan oh tidak. Mereka bagaimana kita jangkau, masuk dulu itu sebagai satu titik kontak ya, membangun satu kesamaan, kemudian baru kita memberitakan Injil. Nah, selain yang satu sisi ngomong tidak, ya ini tidak sama. Kita bangun punya kita tarik mereka masuk ke kita, jangan kita dibawa ke sana. Ya, nah bagaimana kita bisa melihat dua hal ini? Ya, ini saya melihatnya adalah kita harus tetap kepada apa yang menjadi ini ya, tak boleh kita sampai sinkretis. Jadi seandainya kita mau membangun satu titik pijak yang sama pun, titik pijak yang samanya itu kita harus tahu bahwa itu tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, itu posisi saya ketika coba melihat sisi positif dari keduanya.
Ya, jadi kita membangun satu titik kontak, tetapi titik kontaknya itu yang tidak boleh bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, meskipun dalam bagian ini kalau Cornelius Van Til dia mengatakan tak mungkin ya. Nah, itu pasti semua titik kontak kalau yang tidak biasanya itu kalau sesuai dengan firman Tuhan biasa bertentangan dengan dunia. Nah, dia punya presposisinya begitu. Ya, nah, sedangkan karena dia mendekati dari wahyu khusus. Sedangkan kalau dari si Abraham Kuyper dia banyak melihat di dalam wahyu umum gitu ya. Nah, di sana ada kekayaan lah ya. Kita bisa melihat juga di dalam berbagai sisi. Ini menjadi satu hal yang mungkin kita boleh pakai juga ya, satu pengetahuan yang baik. Oke, jadi di dalam bagian ini kita bisa lihat ya, sebenarnya mesti hati-hati dengan toleransi. Kita seringkali pakai istilah toleransi, tetapi hati-hati maksud saya begini, jangan sampai toleransi itu kemudian adalah sebenarnya bentuk lain daripada sinkretis. Ya, nah jadi kita harus membatasi diri. Nah ini di sini yang terjadi ya. Kalau kita mau toleril, tapi sejauh apa? Nah, tapi ada satu titik di mana sudah tidak bisa tolerir. Sebab kalau itu dilewat, langgar, nah itu menjadi sinkretis. Nah, bagian ini pada saat dinyatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat, ini kita bisa melihat waktu mengatakan tentang makanan topik tentang makan daging persembahan berhala, Paulus justru mengajarkan hal ini, mengajarkan kepada jemaat, ingat hanya ada satu Allah yang esa. Bagaimana kita seharusnya berarti secara responsnya kesetiaannya tidak boleh dibagi-bagi, harus eksklusif. Ya, meskipun realita zaman, arus zaman itu semua orang itu tidak masalah. Semua orang itu oke. Nah, tetapi kita sedang tidak harus mengikuti arus zaman. Kalau arus zaman itu tidak sesuai, kita harus berani itu bersikap satu sikap yang tegas. Ya. Nah, jadi sebenarnya dari pemaparan-pemaparan demikian ya nanti kita sudah bisa lihat Paulus bukan bicara dia tidak mau menjawab ini makan daging ini bukan bicara soal boleh atau tidak boleh ya atau bagaimana nanti kalau makan ini menjadi kutuk atau tidak menjadi kutuk atau ini jadi berkat atau tidak menjadi berkat gitu ya. Bukan masalah itu, tapi Paulus sedang mau membangun satu prinsip yang benar nih. Ya, satu prinsip yang benar sehingga nanti waktu kita sudah boleh mengerti, nah kita juga sudah bisa langsung mengambil satu sikap yang benar, bahkan bukan hanya terhadap persembahan berhala, tetapi dalam konteks yang lebih luas lagi kita sudah boleh mengerti. Ya. Nah, di sini kita ini pasal 8 ya ayat ke-6. Saya akan lanjutkan ya. Sekarang berikutnya ini bagian di pasal 8 yang terakhir ya. Ya, ini kita lihat sama-sama di sini. Tetapi bukan semua orang mempunyai pengetahuan. Ya, nah sekarang kita lihat di sini. Tidak semua punya pengetahuan. Siapa yang tidak punya pengetahuan? Di sini ditulis mereka yang lemah. Kalau kita lihat di sini nanti di sini memang ditulis ya, mereka ya ada orang yang karena masih terus terikat makan daging sebagai daging bersama oleh karena hati nurani mereka lemah ya. Jadi mereka yang lemah kemudian dinodai olehnya. Oke ya. Nah, sekarang kita mungkin melihat di sini ya, bukan soal makan atau tidak makan. Ini ayat 8 ini ya. Makanan tidak bawa kita lebih dekat kepada Allah. Berarti kan? Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan. Perhatikan juga, kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Nah, jadi ini sebenarnya sudah menjawab ya, bukan soal makan dan tidak makan. Ini Paulus mulai masuk ya, kasih tahu. Kalau misalnya ada pengertian mereka yang mengatakan, oh saya makan kemudian nanti akan diberkati karena itu adalah makanan ini ya. Kondisinya seperti itu diberkati Tuhan misalnya ya. Nah di dalam bagian ini tidak ya bukan karena itu. Tapi kita misalnya kalau kita nggak makan pun kita ya nggak rugi, kita makan kita juga nggak untung. Ya. Nah Paulus mulai memberitahu ini bukan soal makan dan tidak makan. Ya, tapi mulai mengatakan lebih lihatnya bagaimana kaitannya di sini ya, memakai kebebasan boleh makan itu dengan benar. Ya, jadi di sini kita lihat jaga, disuruh jaga ya. Ayat 8 pasal 8 ayat 9. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Jadi ada satu concern yang lebih tinggi dan lebih mulia kaitannya dengan kebebasan. Saya mau makan, saya bebas kok. Saya
tidak masalah saya makan ini. Mungkin kalau kondisi dalam bagian ini dikatakannya saya mau makan itu kan kebebasan saya, itu hak saya. Ya. Nah, kemudian kita bisa melihat di sini concern-nya itu adalah justru dilihatnya kepada mereka yang lemah supaya jangan menjadi batu sandungan. Nah, apakah kita pernah berpikir seperti itu? Sekali lagi kita lihat ya. Ini berarti ada unsur pride memang ya. Karena kalau mereka yang lemah, apakah kita sering memperhatikan hanya demikian ya? Maksudnya untuk saya sebenarnya mau makan enggak masalah kok. Saya boleh makan. Ya, apalagi misalnya ini lebih bisa dikatakan dalam kategori ini kalau mereka orang sudah percaya pun dia Kristennya lebih liberal ya. Ya, dalam arti mungkin lebih bebas gitu ya, Kristen liberal. Terserah saya kan. Nah, saya nggak masalah kok. Mungkin juga bisa menjelaskan dengan luar biasa dengan segala pengetahuan yang dimilikinya. Misalnya dengan setelah mengerti bahwa ini sudah tidak lagi kok di dalam konteks ini kita makan semua sudah dikuduskan dengan doa dan seterusnya ya. Kita dulu bisa menjelaskan banyak. Nah, tetapi di dalam bagian ini kita bisa lihat bahwa concern-nya justru kita memikirkan mereka yang lebih lemah. Ya. Jadi, apakah di dalam seluruh si kebebasan kita, termasuk di dalamnya ini kebebasan untuk makan, kita memikirkan hal ini ya. Ya. Nah, ini Paulus memberitahukan hal ini kepada jemaat di Korintus ya supaya mereka memperhatikan. Jangan sampai kamu pakai kebebasanmu ya itu sampai menjadi batu sandungan bagi mereka. Karena apabila orang melihat engkau mempunyai pengetahuan, perhatikan ini muncul lagi ya pengetahuannya. Ini kan ada penjelasan mereka semua tidak semua punya pengetahuan. Nah, dikaitkannya dengan orang yang tidak punya ini ya, orang ini yang melihat ini, mereka kan tidak punya pengetahuan seperti kamu. Oke? Nah, mereka sedang duduk di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan persembahan berhala? Ya, jadi maksudnya mereka lemah. Pengetahuannya mungkin mereka lebih lemah ya. Bahkan justru kalau dia orang Kristen, ini kalau orang Kristen dia lihat ya, sesama orang Kristen juga ya. Tapi dia makan, sudah orang baru percaya dia lihat. Oh, boleh makan ya. Oke, kalau gitu saya juga makan saja. Ya, enggak apa-apa. Nah, dalam kondisi ini itu berarti mereka ya yang lebih lemah itu mereka kemudian malah dikuatkan untuk ikut arus ya untuk kemudian mempraktekkan hal yang dipraktekkan oleh itu tadi banyak orang itu ya yang di dalam arus yang ada itu. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, untuk demikian Paulus kasih tahu bahwa saudaramu itu menjadi binasa. Nah, ini pertimbangannya menjadi satu hal yang serius ya. Pertama kita cuma kira-kira ini cuma batu sandungan. Paling tersandung loh. Tapi kemudian Paulus memberi satu kesimpulan kecil. Dengan jalan demikian, saudaramu yang untuknya Kristus telah mati menjadi binasa karena pengetahuan. Nah, ini perhatikan di sini bukan ini kita sedang bicara bukan begini. Orang yang sudah percaya, umat Tuhan yang sudah Tuhan di dalam diberikan anugerah menjadi umat Tuhan. Mereka yang sudah Tuhan selamatkan itu pasti selamanya akan diselamatkan. Jadi tidak tergantung dari kita punya effort atau kita punya kebaikan sedikit pun ada. Jadi mereka yang memang sudah pilihan Tuhan, umat Tuhan, mereka diselamatkan pasti mereka diselamatkan. Ya. Nah, tapi kita bisa lihat bersama-sama di dalam bagian ini ya, kata binasa karena pengetahuanmu ini merujuk kepada apa? Kepada sekali lagi kepada menjadi batu sandungan. Jadi kaitannya berarti di dalam pertumbuhannya, ya. Di dalam pertumbuhannya itu dia tidak growing ya, tapi justru dia itu jatuh. Oke ya. Nah, banyak sekali perdebatan yang terjadi di sini yang mengatakan ya terserah dong kalau misalkan memang dia yang dipilih Tuhan ya terserah dia kalau dia lihat dia tersandung itu kan bukan urusan saya. Nah, kita tetap harus melihat bahwa bagaimana tanggung jawab kita di sini ada bagian pentingnya dan Tuhan menuntut kita untuk boleh melakukan atau memakainya dengan tepat, khususnya kebebasan.
Nah, kebebasan tentu kaitan di sini tetap dengan tanggung jawab kita ya. Jadi kebebasan kita itu harus bertanggung jawab. Nah, ini adalah tetap satu hal yang harus kita pegang ya. Jadi sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus Tuhan, Tuhan tetap memberikan kepada kita kebebasan. Tapi bagaimana menggunakan kebebasan itu bukan berarti Tuhan tidak apa itu namanya menuntut pertanggungjawaban. Itu dituntut ya. Jadi tetap ada hukuman bagi orang-orang yang sudah percaya. Ya, tapi bukan dalam konteks dia kehilangan hidup kekalnya atau kehilangan keselamatannya, tetapi tetap ada punishment-nya dan reward. Ya. Nah, jadi kita bisa melihat kita sebagai orang percaya di dalam bagian tetap harus menuntut diri, bertanggung jawab dengan baik menggunakan kebebasan kita. Dan kalau sampai kemudian ada ini ya, kita nggak bertanggung jawab menggunakannya, tetap Tuhan ada punishment and reward. Ya. Nah, jikalau engkau berdosa terhadap saudaramu dan melukai hati nurani yang mereka, engkau pada hakikatnya berdosa kepada Kristus. Nah, karena itu, ini kan kesimpulan kecil di sini, di ayat pasal yang ke-8, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, ya, untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi. Aku maksudnya ya, Paulus gak mau makan daging lagi supaya jangan menjadi batu sandungan. Ya, jadi kita bisa lihat di sini di pasal yang ke-8 itu sudah dikasih satu kesimpulan. Ya. Makan enggak makan itu bukan soal utamanya. Tetapi kenapa makan dan bagaimana menggunakan kebebasan dengan benar. Nah, itu lebih penting. Ya, jadi lebih mengutamakan bagaimana kita boleh memperhatikan saudara-saudara kita yang lebih lemah supaya mereka boleh bertumbuh, supaya mereka yang ada di dalam situasi mereka khususnya di dalam kota Korintus mungkin sebelumnya mereka memang sudah terlibat praktek itu ya. Mereka memang di sana kemudian bertobat, lalu kemudian janganlah kemudian karena kita yang sudah lebih apa ya menjadi yang sudah percaya lebih dahulu, kemudian ya, kita menjadi batu sandungan bagi mereka sehingga akhirnya ya mereka justru tidak bertumbuh ya di dalam bagian ini kita telah berdosa terhadap Kristus. Paulus mengatakan dalam bagian kesimpulan akhirnya demikian. Ya, saya kira ini nanti pasal 10 kita akan bahas sama, tapi kita akan melihat perspektif yang berbeda. Dalam arti Paulus memberikan itu satu ini ya, dia kaitkan dengan ini apa sebuah ilustrasi-ilustrasi ya, ilustrasi yang ada, histori, kemudian juga satu ilustrasi yang Tuhan juga satu ilustrasi yang Tuhan perintahkan begitu untuk dilakukan. Nah, dia bangun satu pengajaran di sana ya supaya umat Tuhan boleh memperhatikan lagi. Jadi lebih ke arah seperti ada sesuatu yang diulang tapi dengan penegasan dan dengan nuansa yang ada hal lain tapi punya prinsip yang sama. Nanti di bagian akhirnya di pasal yang ke-10 kita akan melihat apa yang dilakukan di sana sama, tidak akan bicara soal makan soal makan atau tidak makan, tetapi nanti mengapa itu semua harus dilakukan. Nah, saya akan berhenti dulu di pasal yang ke-8. Nah, saya ingin kita berinteraksi sebentar. Setelah itu baru saya akan melanjutkan kembali. Saya stop share dulu ya. Oke, silakan. Apakah ada yang mau bertanya atau ada yang mau memberikan pendapat, ya, memberikan komen, respons, silakan tanggapan apapun. Saya ingin bertanya, Pak Rusli. Oh ya, silakan. Ini Cimefang ya. Iya, mulai tadi itu kan dari ayat 1 juga ada kata di pasal ini ya, ada beberapa kali disebut kata pengetahuan ya. Sebenarnya yang dimaksud pengetahuan sendiri itu apa sih gitu? Apakah pengetahuan itu maksudnya orang percaya atau pengetahuan itu yang dimaksud pengetahuan kita tentang hal makan daging persembahan berhala seperti di ayat 4 bahwa 5, 6, 8 itu tadi gitu, maksudnya makanan tidak membawa kita lebih dekat pada Allah, tidak kalau kita makan ya enggak rugi apa, enggak untung apa atau enggak rugi, atau di ayat 4 itu kan juga bahwa
persembahan mengenai Allahnya itu ya. Maksudnya apakah itunya atau apa gitu maksud yang dimaksud pengetahuan di sini itu? Itu sih Oke, terima anu ya. atas ini ya. Terima Ya, kasih. baik. Terima kasih, Cimepang ya. Nah, jadi kita harus lihat kembali pengetahuan yang dimaksud di sana kalau ketika itu disebut sebagai genus ya. Jadi kondisi ini memang ada kaitannya dulu dengan secara apa ya? Secara kondisi orang-orang di Korintus ya, mereka yang dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran di dalam apa itu filosofi Yunani juga ya berkaitan dengan genus ini. Jadi sebenarnya di dalam pengetahuan ini mempunyai satu pemahaman yang memang cukup luas ya dalam arti pengetahuan itu sendiri. Jadi mereka percaya kalau ngomong soal kamu punya pengetahuan. Nah, ketika seseorang punya pengetahuan itu sesuatu yang lebih higher gitu. Jadi tidak semua orang punya. Jadi mereka percaya bahwa siapa yang punya pengetahuan ya, mereka yang punya pengetahuan itu dia merasa mereka itu lebih ada sesuatu yang lebih high gitu ya, lebih 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 terhormat ya, lebih sesuatu yang mereka lebih tinggi lah secara posisi dan seterusnya dibandingkan mereka yang tidak punya pengetahuan. Nah, itu jadi artinya pengetahuan itu secara konteks mereka, secara keadaan mereka, ini juga merupakan sesuatu yang ini ya, secara umum, secara luas itu memiliki satu hal yang sangat penting ya. Nah, kemudian orang-orang ini kan akhirnya mereka percaya kepada Tuhan. Nah, jadi artinya dari mereka yang tidak percaya, yang sudah dipengaruhi oleh satu hal yang demikian, lalu pemikiran yang demikian, lalu mereka kan menjadi orang Kristen. Nah, pada saat mereka menjadi orang Kristen, nah konsep tentang pengetahuan itu ya termasuk nanti di dalamnya ketika mereka berbicara soal bagaimana mereka mengetahui tentang seluruh kebenaran dalam kitab suci dan seterusnya, bagaimana ini, oh, nah masalah kok, saya bisa ini. Nah, hal-hal yang sifatnya secara religion itu juga. Nah, itu terbawa karena mereka melihat saya punya pengetahuan itu. Jadi kalau saya mau makan atau nggak mau makan, sebenarnya itu kan kondisinya saya nggak masalah gitu loh. Nah, Paulus membawa kepada mereka untuk melihat ya nggak cuma itu, kamu mesti lihat bukan cuma masalah kamu bilang oh maka nggak apa-apa kok, kami bisa menjelaskan kami tidak berdosa dalam hal ini tidak bersalah dan seterusnya. Nah, Paulus kasih tahu bukan soal pengetahuan itu, ingat di dalam segala sesuatu yang kamu lakukan bukan soal genus itu atau gnosis itu, bukan. Tetapi kamu mesti ingat segala sesuatu itu harus dilihat dari aspek apa, bukan dirimu sendiri, tetapi harus dilihat. Nah, dalam bagian ini Paulus pakai masuk di dalam banyak, dia membandingkan di bagian pertama dengan kasih Allah dan akhirnya nanti bawa kepada pribadi Allah kan, Allah yang esa dan yang satu-satunya itu. Jadi bukan kepada dirimu, tetapi kepada apa yang justru menjadi ini ya hal yang Tuhan kehendaki sehingga di dalam melaluinya kamu boleh apa. Nah, nanti secara praktiknya dikasih tahu untuk boleh membangun sesama mereka yang lebih lemah, mungkin mereka yang tidak memiliki atau belum sanggup ya, masih mereka yang baru, kalau kita pakai mungkin baru percaya, yang juga sama ya, baru percaya dulu mereka dalam kondisi ini adalah mereka juga dari kondisi di dalam pagan ya, ada di Korintus ya, dunia paganisme ini, sehingga mereka lihat oh boleh kok orang Kristen. Jadi ternyata orang Kristen itu okay, boleh campur-campur, kita punya iman dan seterusnya, berarti dia ini ya makan sembarangan. Dan dalam bagian ini akhirnya terjadinya menjadi sinkretis. Nah, itu Paulus hindarkan. Bagian ini berarti itu sudah tidak benar dan akhirnya itu kamu itu menjadi apa ya, dalam ini bagian menjadi Kristen gnostik. Nah, ini kan sebenarnya sesat. Nah, bagian ini Paulus mau kasih tahu kepada mereka jangan seperti itu. Jadi poinnya melihatnya Paulus kasih satu prinsip yang tegas ya untuk boleh membawa umat Tuhan khususnya jemaat di Korintus itu dia bisa lihat. Jangan sampai kemudian menjadi orang percaya yang akhirnya sinkretis, tetapi dia harus tahu ini orang percaya dan kamu harus mempunyai satu kesetiaan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan di dalam bagian ini kamu yang sudah percaya lebih dahulu, kamu pimpin mereka, kasihlah teladan yang baik, bangunlah hidup mereka. Nah, salah satu praktiknya melalui makanan ini ya, sembahan makanan ini ya. Jadi kamu lihat kalau itu tidak membangun mereka, ya kamu jangan makan, ya selamanya jangan makan. Nah, maka kita bisa lihat dalam kesimpulan di akhir pasal 8, sebenarnya kita bisa mengambil kesimpulan untuk kondisi di Korintus di bagian ini, maka kita melihat Paulus mempunyai satu
ini ya kita bisa lihat lebih ada satu keputusan kepada mereka jemaat di sana untuk kasih tahu kepada mereka, ya itu ada mereka yang lemah. Kamu jangan sampai mencampur adukan keadaan ini sehingga nanti rekan-rekan atau jemaat mereka yang baru percaya akhirnya justru karena hal ini iman mereka menjadi lemah gitu ya. Nah, ini kira-kira demikian. Apakah cukup jelas, Jim Evan? Iya, terima kasih, Anto. Oke. Satu lagi ya. Ya, silakan. Begini, misalnya kalau kita datang ke satu keluarga nih ya, satu keluarga itu ya habis yaitu ada sembayangan gitu ya, sembayangan makanan-makanan. Nah setelah itu malam kita makan makanan yang sama, saya melihat itu makanan yang sama dengan yang dipersembahkan itu. Memang saya secara pribadi ya enggak apa-apa ya kalau gitu ya, seperti tadi itu contoh bilang kita enggak merasa itu berhala apa ini itu. Cuman ketika bersama mereka saya seharusnya kan enggak makan supaya enggak jadi batu sandungan. Nah, tetapi masalahnya di meja hanya ada makanan itu, maksudnya makanan ini. Tetapi kan saya juga enggak bisa menjudge itu makanan yang di semuanya di bekasnya di sembayangan gitu ya. Karena kan orang misalkan masak sup satu panci, mungkin yang dikeluarkan di sembayangan kan cuma satu mangkok kecil gitu aja kan dia. Nah, bagaimana saya bisa bilang, oh ini semua bekas itu juga. Tetapi kan memang kalau ini sebaiknya kalau ada pilihan kan saya tidak makan. Tetapi karena tidak ada pilihan dan saya juga harus menjaga mereka kan di satu sisi ini kalau saya tidak makan. Nah, mereka juga bagaimana, tetapi satu sisi kalau saya makan juga mereka apakah berpikir, loh kok orang ini makan bekas sembayangan, padahal kan yang saya makan belum tentu itu yang tadi di mangkok yang disembayang gitu. Ini kan ini membuat saya juga terus terang ya enggak nyaman gitu ketika makan itu ya antara banyak pikiran itu tadi gitu, itu bagaimana? Ya, oke, Jim Evan. Ya, baik. Ini pertanyaan Jim Evan nanti akan terjawab di pasal 10 ya. Nanti Oh, kita lihat ya, gitu. di pasal 10 nanti bagian akhir Paulus kasih contoh yang langsung kita bisa lihat ya. Ya, setelah kasih di dalam summary bagian akhir, setelah itu Paulus kasih satu contoh yang boleh memberikan kepada kita satu guidance ya, yang sangat praktis lah. Menurut saya bisa kita lakukan, kita bisa mengerti. Nah, saya mau dengan pertanyaannya si Mevang ini saya mau jadikan ini ya sebagai satu pengantar untuk masuk ke pasal 10 gitu ya. Jadi begini, kita lihat ya setiap zaman pasti ada konteksnya ya. Kalau kita misalnya melihat di dalam bagiannya di Korintus, berarti kita bisa lihat pasti agak beda dengan kondisi kita ya. Nah, kalau Korintus kita tadi bisa melihat bahwa secara keseluruhan Paulus kasih tahu kepada mereka dan jemaat yang ada di sana, mereka memang menghadapi apa? Kondisi mereka satu minoritas yang sangat minor sekali dan orang percaya pada saat itu di tengah-tengah situasi kondisi politeis yang sangat-sangat besar sekali ya, sehingga pengaruh daripada seorang yang misalkan dia sudah percaya tapi dia menggunakan kebebasannya untuk tetap hidup dengan cara di Korintus, Paulus melihat itu dengan satu ketegasan yang sangat keras ya. Jadi kasih tahu kepada mereka ya, misalnya mereka bisa menjelaskan ini makan kan tidak berdosa. Misalnya kondisi begitu ya. Kami sudah percaya dan sudah dikuduskan dengan doa dan seterusnya itu bisa. Tapi Paulus memberikan satu penegasan yang lebih, yang bukan kepada dirimu sendiri untuk kamu punya pride dan seterusnya, tetapi lebih mempertimbangkan untuk kebaikan seluruh jemaat Tuhan dalam membangun satu jemaat yang dirintis ya untuk orang-orang percaya pada zaman itu. Nah, jadi saya lihat kalau kondisi ini yang ada itu di kondisi kita sekarang, kita tetap akan ada menghadapi, tapi mungkin tidak sekeras ya atau tidak tantangannya mungkin ya tidak sebesar dari maksudnya bahaya itunya tidak sebesar itu meskipun tetap ada. Nah, nanti bagaimana kita menyikapinya secara prinsip, kita tetap bagian yang pasal 8 memberitahu kepada kita ya secara prinsip ya kita tidak sedang menjawab boleh atau tidak boleh, tetapi pasal 8 Paulus kasih tahu bagaimana membangun sikap kita melakukan segala sesuatu. Kalau memang itu tidak membangun, lebih baik namakan. Kira-kira kalau pasal
8 kan demikian. Nah, nanti di dalam pasal yang ke mana? Ke-10 ini akan lebih ini ya, ada satu hal yang satu fokus yang sama tetapi mempunyai satu kekayaan yang ini ya, yang lebih lebih banyak lagi ya. Nah, kita akan lihat bersama-sama. Saya akan share screen, kita akan masuk ke bagian yang terakhir yaitu di pasal 10. Ya, saya lanjutkan, saya share dulu. Oke, sekarang kita lihat ya. Hari ini kita akan cukup banyak lihat di detailnya aja di dalam teks. Ya. Nah, ini di dalam pasal yang ke-10 ya. Ini Paulus memulai pasal yang 10 ya. Itu dengan memberitahu kepada jemaat di Korintus itu apa yang sudah terjadi di dalam histori dari bangsa Israel. Ya, jadi ini dikaitkan dengan histori. Ya, sekali lagi, aku mau, kata Paulus, supaya kamu tahu. Ya, jadi di sini ada satu hal yang kita bisa lihat bersama-sama. Sekali lagi, Paulus mau mereka benar-benar tahu. Ya, kaitannya ini kaitan dengan histori. Jadi histori apa? Singkatnya kita lihat ini histori bagaimana bangsa Israel itu ada di ini. Apa itu namanya? Perjalanan selama 40 tahun itu ya. Di padang gurun ya, in the wilderness itu ya. Nah, kita bisa lihat di sana ya. Paulus memberikan penekanan ini ya. Ini kaitan dengan makanan ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada penekanan yang dibangun oleh Paulus ya. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Jadi ada makanan di sini ya, ada penekanan sama. Mereka semua, perhatikan ya, ini mereka semua. Nah, dan mereka semua juga minum rohani yang sama. Perhatikan ini. Nah, jadi ini ada penekanan yang sangat ditegaskan. Ya, sama makan makanan rohani loh ini ya, sama. Nah, sekarang di sini muncul ya, tadi kita sudah lihat pasal 8 bagaimana Kristus itu sudah dinyatakan ya, bagaimana membawa jemaat itu untuk boleh makin bertumbuh di dalam Kristus sudah ditekankan karena mereka boleh diselamatkan di dalam Kristus. Di sini pun Paulus menekankan sejak perjanjian lama itu dikatakan ya, mereka minum dari batu karang rohani. Nah, batu karang rohani itu dikasih penjelasan ialah Kristus. Ya, jadi ini ada satu foreshadowing. Kalau di dalam perjanjian lama kita melihat hal-hal yang ada kaitannya dengan Kristus itu dipakai Tuhan ya di dalam perjanjian lama untuk sebagai bayang-bayang nanti penggenapan secara sempurnanya itu di dalam perjanjian baru ya. Jadi sebenarnya batu karang di dalam perjanjian lama itu yang waktu mereka minum dari batu karang yang dalam peristiwa perjalanan Musa pimpin mereka itu di padang gurun itu, nah itu batu karangnya itu foreshadowing Christ ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, tetapi sungguh pun demikian, ini yang penting, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar. Ya, jadi sekarang Paulus mau mereka tahu, perhatikan ya, sekarang kamu ini meskipun semua mengaku orang percaya, kamu mengaku orang sudah percaya di sana, dan di dalam di Korintus, ada jemaat di Korintus, berarti kan cukup besar ya. Orang percaya, jadi kayaknya kan makan-makan rohani yang sama, mereka percaya kepada Kristus. Nah, dia mau memberikan satu perbandingan, perhatikan ya, ini sama, aku mau kamu tahu, ingat baik-baik. Di dalam sejarah, Tuhan sudah nyatakan, jangan berkira semua orang percaya itu kemudian semua diperkenan Tuhan. Tapi justru kita bisa lihat dari histori itu telah memberitahukan kepada kita, dan Paulus mau mereka tahu, saudara-saudara yang ada di sana, ini satu ketegasan yang dinyatakan oleh Paulus, bahwa Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Nah, ini sebuah hal yang harus menjadi pemikiran kita ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus diingatkan ya. Kita semua juga orang Kristen, kita orang percaya. Nah, tujuannya itu waktu Tuhan memberitahukan hal ini, itu adalah supaya kita senantiasa kita mengintrospeksi diri, kita tetap senantiasa kita mau setia kepada Tuhan, taat, ya kita ingat. Nah, karena itu semua dituliskan kata Paulus, perhatikan ya, sebagai contoh bagi kita
untuk memperingatkan kita. Ya. Jadi contoh untuk memperingatkan kita. Perhatikan ini bicara soal ini bicara soal makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Nah, Paulus bicara soal ini dikasih contohnya itu histori dari nenek moyang mereka yang Tuhan pimpin untuk dibebaskan. Perhatikan ya, dibebaskan dari perbudakan Mesir dan ada di dalam padang gurun. Ini dikasih contohnya demikian. Untuk apa? Untuk contoh memperingatkan kita. Nah, saya sini tulis ya, supaya perhatikan ya, saya ada tulis jangan dalam kurung 1, supaya jangan kita mengingini hal yang jahat. Ini banyak jangan-jangan ya. Ini jangan yang pertama, kita jangan mengingini ya. Kemudian jangan ikut seperti yang mereka perbuat ya. Kemudian ada lagi di sini supaya jangan yang kedua. Ini ya, jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Ya. Kemudian ada lagi ini janganlah ya. Ini melakukan percabulan seperti yang dilakukan beberapa mereka. Sehingga satu hari tewas 23.000 orang. Perhatikan ya, semua yang dilakukan ini ada kaitannya dengan penyembahan berhala. Jadi pada saat ini menginginkan hal-hal yang jahat, dikasih tahu hal yang jahat ini, yaitu bagaimana mereka itu menggantikan Allah yang sejati dengan Allah yang palsu, itu hal yang jahat di mata Tuhan. Dan kemudian dikasih tahu ini penyembah-penyembah berhala, ini sudah jelas di bagian ini. Dan kemudian pada saat janganlah melakukan percabulan, ini juga ada kaitannya dengan penyembahan berhala. Jadi sebenarnya apa yang terjadi di dalam perjanjian terjadi di Korintus, apa itu praktek paganisme itu sebenarnya di dalam perjanjian lama itu Tuhan sudah kasih dalam histori, sudah kasih contohnya histori kepada Israel. Jadi kamu jangan seperti itu. Ya, jangan ikut dalam praktek mereka, jangan mencampur adukan Tuhan dengan mereka karena Tuhan tidak mau. Ya, Tuhan mau kita benar-benar satu hati, kita benar-benar itu hanya menyembah Dia, tidak ada yang lain. Itu hukum Tuhan yang terutama. Ya, ini ada jangan. Kemudian apa lagi? Ditulis lagi janganlah, ini ada lagi jangan ya. Kita mencobai Tuhan. Ya. Kemudian janganlah bersungut-sungut. Ya. Nah, ini adalah satu style yang dinyatakan ya dengan mengatakan apa? Dengan mengulangi ya satu kata, jangan, 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 jangan. Dengan demikian kita sudah ngerti. Dalam bagian ini kita sudah ingat bahwa yang namanya apa yang terjadi kepada bangsa Israel yang katanya itu juga umat Tuhan secara keseluruhan mereka semua, ternyata Tuhan itu tidak berkenan kepada bagian terbesar. Oleh sebab itu, ayo kita jangan seperti mereka. Nah, ini di dalam kondisi yang sama yang terjadi di Korintus kaitannya dengan tadi ya, makan makanan yang persembahkan kepada berhala. Nah, nanti esensinya kenapa? Karena di sini sudah mulai dilihat bahwa esensi yang sebenarnya yang sedang dimunculkan itu bukan makanannya, tetapi siapa, gitu ya? Siapanya, bukan what-nya di sini. Kalau makanan itu kan what-nya. Ya, makanan yang dipersembahkan kepada berhala itu kan who-nya. Ya, nah, ini kayak kita bisa melihat di sini. Yang sebenarnya yang mau ditekankan oleh Paulus, mulai Paulus membangun satu pengajaran mengajar kepada mereka melalui surat di pasal 10 ini, Korintus pasal 10 ini, Paulus ingatkan, bicara dari histori supaya bangsa jangan seperti bangsa Israel yang tidak taat itu. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat lagi, kita lanjutkan. Nah, semua itu ditulis lagi ya. Tadi di sini sudah sebagai contoh. Nah, di sini juga sebagai contoh untuk dituliskan menjadi peringatan bagi kita yang hidup di zaman akhir. Nah, jadi kita termasuk hidup di zaman akhir, tapi Tuhan sudah memberikan patokannya, dan Tuhan sudah mengajar kita, dan Tuhan mau kita ingat. Itu secara prinsipnya sama. Roh di setiap zaman, maksudnya arus lah, lebih tepat, jangan pakai mungkin roh zaman itu mungkin nanti bisa bias ya. Arus zaman aja lah ya. Nah, sebenarnya setiap arus zaman itu memang di belakangnya selalu ada ya, yang bertentangan, yang melawan Tuhan, yaitu biasa roh zaman disebut begitu ya. Tapi kita pakai arus zaman aja. Nah, arus zaman itu mungkin berubah-berubah tiap zaman seperti apa. Tetapi kita mesti waspada karena Tuhan sudah memberikan satu peringatan dengan contoh yang sudah ada di dalam sejarah umatnya. Nah, jangan sampai dalam bagian ini kemudian kita menjadi orang yang apa? Yang sebagian besar yang tidak berkenan itu. Nah, sekali lagi, meskipun di dalam bagian ini biasanya antara Arminian dan Reform bisa terpecah di sini.
Ya, dalam pengertian Arminian pun terpecah di sini dalam pengertian apa? Arminian akan melihat bahwa kau mesti pelihara sungguh-sungguh, kalau enggak keselamatan hilang. Sedangkan di dalam teologi Reform mengatakan no, no. Tuhan sudah pilih kita, Tuhan akan jaga. Ya, Tuhan jaga kita, ya Tuhan pelihara kita. Tuhan pelihara kita, kaum yang khusus itu memang yang sedikit itu. Meskipun jumlahnya Israel yang besar itu, tetapi yang Tuhan pilih menjadi pilihannya adalah yang sedikit itu. Dan yang sebagian besar itu, ya memang Tuhan tidak pilih mereka dan mereka binasa. Tapi pada saat yang sama kita juga perlu belajar, Tuhan memang pilih kita, betul. Saya setuju di sana dan Tuhan jaga keselamatan kita. Tapi baiklah kita belajar, gitu ya, kepada apa? Kepada mereka yang binasa. Sehingga kita tidak mau sama. Karena kita secara natur mestinya kita masih secara natur ya, maksudnya kita kan sudah jatuh dalam dosa, Tuhan selamatkan kita, kita masih hidup di tengah dunia yang berdosa, kita punya kecenderungan masih bisa, kadang bisa jatuh. Nah, biarlah itu Tuhan mau itu menjadi contoh supaya kita mau sungguh-sungguh hidup menghargai anugerah Tuhan dan kita setia kepada Tuhan. Nah, di dalam kesetiaan ini sebenarnya Tuhan pun sudah kasih anugerah supaya kita sanggup melakukannya. Nah, dengan jalan apa? Kalau waktu kita jatuh, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh Tuhan umat pilihan Tuhan, ya Tuhan pasti akan apa ya jaga dan di sana tetap akan seperti itu gembala itu ya, yang kasih tongkat ke domba yang nakal itu ya tetap ditarik kembali. Nah, di sana ada satu disiplin yang Tuhan berikan kepada umatnya. Ya, jadi saya lanjutkan di sini. Jadi ini kita lihat sebagai contoh peringatan. Jadi sebenarnya apa yang terjadi juga kepada orang fasik, kita juga bisa lihat itu sebagai peringatan. Nah, meskipun waktu kita melihat itu sebagai peringatan, kita tidak boleh sombong, wah saya tidak mungkin seperti itu. Jangan. Nah, nanti di sini Paulus kasih tahu kepada kita, hati-hati ya supaya jangan jatuh. Kalau kamu rasa dirimu kamu memang anak Tuhan nih, sudah dipilih Tuhan nih, tapi kamu itu sombong, kamu rasa kamu nggak bisa jatuh dan seterusnya, hati-hati loh. Kamu bisa jatuh. Jangan sampai itu terjadi padamu, kamu mesti harus membawa diri dengan apa? Dengan hati-hati, bersandar kepada Tuhan, dan kamu hidup di dalam anugerah Tuhan. Ya, jadi ayat ini siapa yang menyangka ia teguh berdiri, hati-hati supaya ia jangan jatuh. Nah, baru kemudian di ayat ke-13 ini adalah satu ayat yang sangat terkenal ya, yaitu pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia sebab Allah setia, karena itu ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ayat ini mengunci ya kepada umat-umat pilihan Tuhan, dan maka di sini saya melihat teologi reform lebih tepat ya. Jadi kita lihat Tuhan juga kasih tahu, lihat kepada mereka yang jatuh, kamu jangan ikut mereka. Ya, sehingga kita punya satu sikap hati bertanggung jawab, menggunakan kita punya tanggung jawab dengan benar. Tetapi di sisi lain kita boleh lihat Tuhan jaga kita. Kasih tahu meskipun ada kesulitan ketika kamu mungkin apa ya, melakukan di dalam arus itu kamu tidak ikut gitu ya. Jadi semua mungkin menyembah berhala. Semua mungkin disinkretiskan, tetap menjadi orang Kristen tapi demi kemudian di dalam dunia kerja mereka karena rekan kerjanya juga di sana yang ngasih makanan atau dan seterusnya atau ngajak ini dan situ. Ini dalam konteks mereka ya di Korintus ya. Maka mereka kemudian tidak apa-apalah, ya gini juga it's okay lah, tidak apa-apa dan sama. Paulus tidak mau. Ya, Paulus mau mereka harus berani dengan tegas untuk menyatakan iman. Nah, nanti pasti akan ada kesulitan. Nah, itu kan pencobaan yang dialami. Itu tidak akan melebihi kekuatan kita karena Allah setia. Nah, perhatikan Allah yang menjadi fokusnya, Allah yang setia. Ya, jadi di sini semua fokus itu kita tidak mencuri kemuliaan Tuhan, tetapi satu-satunya semuanya itu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan bagi kemuliaan Tuhan. Ini sangat kental sekali di dalam teologi Paulus ya. Itu di dalam Roma dinyatakan itu soli deo gloria ya. Oleh sebab itu, ini kunci yang dikasih tahu oleh Paulus di dalam menghadapi seluruh yang namanya godaan. Ya, secara khusus juga berkaitan dengan penyembahan berhala ya. Kalau mereka yang dulu ada di situasi Korintus, mereka ini godaannya besar Bapak Ibu sekalian. Khususnya karena mereka di dalam ritual penyembahan berhala bukan cuma sekedar makanan tetapi juga ada ya lainnya ya. Misalnya kalau godaan seksual dan seterusnya di dalam bagian itu menjadi part of ya, bagian di dalam ritual mereka. Maka di sini itu Paulus kasih tahu ya,
caranya untuk boleh lepas dari penyembahan berhala atau dosa itu atau godaan itu apapun bentuknya. Perhatikan. Ini kata yang dipakai di sini kalau bahasa Indonesia itu jauhilah. Ya. Tetapi di dalam bahasa aslinya itu adalah ada makna larilah menjauh. Ya. Lari menjauh ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan. Ya, kadang banyak orang yang lari ya, guyonannya, tapi larinya mendekat. Nah, jangan ya, lari menjauh. Nah, ini dilakukan oleh Yusuf. Ya, lari, apapun konsekuensinya. Yusuf itu lari, tetap dia apa ya, difitnah. Enggak apa-apa, yang penting di hadapan Tuhan dia sudah lari. Ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini, ini satu kunci menghadapi godaan sebenarnya kalau lebih baik lari. Lebih baik kita kemudian tinggalkan. Ya, jangan kita merasa diri kita kuat, jangan kita merasa oh saya bisa kok, saya punya pengetahuan yang baik, saya punya iman yang kuat, saya jangan. Terhadap godaan dan seterusnya lebih baik kita lari. Ya, kita menyerahkan diri kita sadar diri kita teguh berdiri, kita hati-hati, ya, kita tahu kita lemah, kita sandar Tuhan. Ya, oke. Jadi dalam bagian ini sudah ada satu kesimpulan di bagian ayat yang ke-14 ini sudah ada satu sense. Nah, boleh memang ya, dari menjauh. Dengan kata lain, termasuk di dalam makanan persembahan kepada berhala. Nah, Paulus memberikan satu nasihat yang secara tersirat, bagi saya sudah tersirat, bukan tersurat ya, tersirat itu no gitu ya. Oke. Nah, sekarang aku berbicara, nah ini ya, maksudnya dan seterusnya, ini bagian yang pertama. Nah, sekarang saya lanjutkan di dalam bagian yang kedua, ini diberikan ilustrasi lain. Ini kan dikasih histori. Ya, histori. Kemudian kalau bagian yang kedua, Paulus kasih apa? Ini kasih ilustrasi ini. Ya, cawan dan roti berjamur. Nah, ini sudah lebih menurut saya sudah relasi yang lebih dekat. Di ayat 10 ini. Kaitannya dengan ini ya, makanan dipersembahkan kepada berhala ini sudah lebih dekat ya. Jadi Paulus membukanya dengan ilustrasi yang bagian kedua ya. Ini dengan cawan pengucapan syukur ya dan roti perjamuan. Nah, di sini Paulus kaitkan ini ya, cawan dan perjamuan syukur ini dikaitkan dengan persekutuan dengan darah Kristus, perhatikan, persekutuan dengan tubuh Kristus. Nah, waktu kita lihat kalimat Paulus, statement Paulus, kita mestinya sudah ngerti ya, apa Paulus mau kemana ya. Cawan dan perjamuan ini berkaitan juga dengan minuman dan makanan. Ya, jadi waktu saya minum dan makan yang dengan sungguh-sungguh itu sebenarnya bukan cuma saya minum dan makan. Saya minum dan makan itu ada kaitannya, ya. Bagaimana saya bersyukur kepada siapa dan saya mempersembahkan dan mengabdikan diriku kepada Dia yang memelihara saya. Kira-kira gitu ya. Nah, jadi ini ada satu persekutuan. Nah, tapi yang dipakai di sini adalah Paulus memberikan gambarnya cawan dan perjamuan. Oke ya. Nah, jadi setelah itu Paulus mau menekankan karena di dalam roti yang adalah satu itu kita semua mendapat bagian. Nah, ini ya, mendapat bagian dalam roti itu. Ya. Nah, setelah itu baru kemudian dikatakan kepada Paulus masuk ke dalam ini ya, persembahan berhala itu ya. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging, bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu bahwa persembahan berhala adalah sesuatu atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Ini Paulus kasih tahu. Ini maksudnya setelah ini dia mempertegas supaya tidak salah sangka ya. Bentar ya, ini kok lepas-lepas ini. Ya, jadi sudah jelas ya, bukan ini. Dia kasih pertegas. Yang kumaksudkan ialah gini. Persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Nah, jadi ini di pasal 10, tadi di pasal 8 kita sudah lihat ya, ada perbedaan langsung ya. Antara kemudian bagaimana Tuhan mau itu eksklusif, ada kaitan Allah di sana dan tidak boleh kemudian dibagi-bagi. Dan di dalam pasal yang itu pasal 8, pasal yang ke-10 ini Paulus langsung kasih tahu kaitannya ini bahwa kalau persembahan kepada berhala itu ada kaitannya kepada roh jahat, bukan kepada Allah. Dan Paulus tidak mau ya, dan aku tidak mau kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan, juga dari
roh-roh jahat. Nah, jadi ini hal yang tidak kelihatan, yang lebih urgent dan serius, yang Paulus mau nyatakan khususnya kepada jemaat yang ada di Korintus. Karena konteks mereka ya, hidup mereka ada di dalam satu ini ya kehidupan tadi saya bilang kehidupan paganisme yang sangat-sangat kuat sekali ya, di mana politeisme itu merajalela dan menjadi satu bagian culture juga ya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi Paulus melihat hal ini sebagai sesuatu yang sangat urgent dan serius sehingga dia tidak mau ya kaitannya itu dikatakan Paulus tidak mau mereka bersekutu ya. Kamu tidak bersekutu dengan roh-roh jahat itu ya melalui makan persembahan itu. Nah, kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan juga dari cawan roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Ya, jadi Paulus mau memberitahu kesetiaan yang eksklusif. Tadi saya menyatakannya itu kesetiaan eksklusif. Jadi bagaimana kita taat kepada Tuhan dan tidak membagi kasih itu, tidak membagi ya segala penyembahan kita dalam seluruh totalitas hidup kita hanya kepada Dia. Jadi ini sudah lebih jelas lagi bagian yang tidak kelihatan itu Paulus highlight supaya kita boleh memperhatikannya. Jadi sebenarnya bukan cuma sekedar makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Oh, itu cuma makanan kok. Nah, Paulus bilang enggak. Nah, gitu loh ya, tapi di dalam bagian itu ada sesuatu. Ini persembahan kepada who. Ya, kepada siapa, bukan cuma makanannya, tapi ini kepada siapanya. Oleh sebab itu, kalau bukan kepada Allah, berarti bukan Allah. Dan Paulus bilang makanan ini berkaitan dengan persekutuan, ya. Dan Paulus tidak mau itu ada yang namanya apa itu tadi campur aduk itu, ya sinkretis di dalamnya. Jadi kamu tidak dapat mendapat bagian mau Tuhan juga mau ini gitu mas ya, mau Tuhan mau dunia. Jadi makan juga makanan bersembah berhala dan juga mau tetap menyembah Tuhan begitu. Nggak bisa. Itu namanya sinkretis. Nah, ini di dalam kehidupan kita, kalau kita perluas, bukan cuma soal makanan persembahan berhala ini aja ya, tetapi dalam seluruh hidup kita, benar-benar ini prinsip penting. Jadi kita juga nggak bisa, Tuhan juga nggak mau ya. Jadi bagian ini kita bisa terapkan. Kalau kita bilang, saya mau hidup bagi Tuhan, tetapi saya tetap mau cinta dunia, nggak bisa loh Bapak Ibu sekalian. Nah, ini nggak bisa loh. Ini memang satu hal yang kita mesti sadari. Memang kita masih hidup di tengah dunia ini, tapi jangan kita mencintai dunia ini. Ya, kita kerja di dunia ini, do our best, pakai kebebasan kita yang Tuhan berikan untuk karya yang terbaik. Tapi di dalam seluruh yang kita hasilkan, ayo kita pakai memuliakan Tuhan. Ya, sehingga kita bisa lihat ya, seluruh hidup kita ya, itu sungguh-sungguh itu mempunyai satu pengabdian, sungguh hanya kepada Tuhan. Jadi tidak itu sinkretis ya. Nah, jadi godaan ini menjadi banyak ya. Saya perluas ya, bukan cuma dalam makanan penyembahan berhala, tetapi kita bisa perluas. Nah, di dalam kita menghadapi seluruh pergumulan kita dan tantangan yang ada, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita hidup ya. Di dalam pergumulan yang ada, masalah yang kita hadapi juga kita hidup bagi Tuhan. Kita menyelesaikannya. Itu bagaimana kita melihatnya itu juga kita lakukan itu untuk Tuhan. Nah, bagaimana cara? Nah, kita bisa lihat prinsip-prinsip penting yang Alkitab ajarkan, ya kita boleh terapkan. Ya, nah itu prinsip yang Paulus ajarkan. Nah, kita bisa ambil bagian prinsipnya ini bahwa Tuhan tidak mau kita campur-campur. Tuhan tidak mau kita sinkretis. Ya, Tuhan mau kita melakukan semua itu di dalam arti hanya bagi Dia, ya untuk Dia dan tidak ada yang lain. Ya, kita tidak mau ada maksud yang lain. Oke ya, nah ini bagian ini di bagian prinsip ini Paulus sudah kasih tahu dengan tegas ya. Jadi tidak ada sinkretis, diulangi lagi tetapi dengan satu ilustrasi yang lebih mudah dimengerti lagi. Oke ya. Nah, sekarang kita masuk summary bagian akhir. Nah, perhatikan di dalam summary-nya di dalam ayat yang 23 dan 24. Nah, Paulus mulai kasih kalimat begini ya. Perhatikan, segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Nah, ini sangat ini ya, ini kesimpulan Paulus ini sangat indah ya. Ini ayat yang saya baca berulang-ulang sebelum persiapan yang kali ini ya, maksudnya di dalam maksudnya kesempatan-kesempatan sebelumnya ya dalam mempersiapkan khotbah waktu bagian ayat ini itu saya melihat ini satu bagian yang sangat indah ya. Lihat ya, segala sesuatu itu boleh. Paulus bilang benar. Ini pengetahuan ya. Jadi waktu Paulus memberitahu kepada jemaat mereka yang di Korintus, yang mereka yang pintar-pintar, yang punya mengutamakan pengetahuan-pengetahuan yang tinggi, juga mereka punya filosofi sebagai background sebelumnya, yang bisa jawab dengan luar biasa. Ketika mereka sudah jadi orang percaya pun mereka
mungkin adalah orang-orang yang hebat bisa memberikan satu jawaban yang mumpuni gitu ya. Paulus kasih tahu segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tapi dikasih tahu, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Ya, segala sesuatu diperbolehkan, benar, diulangi lagi ya, benar. Tapi bukan segala sesuatu membangun. Nah, ini satu kesimpulan ya yang sudah dinyatakan di pasal 8, sekarang dikasih kesimpulan akhir di pasal 10. Nah, kemudian dikasih lagi lebih jelas maksudnya apa? Jangan seorang pun mencari keuntungan sendiri, tetapi hendaklah tiap orang mencari keuntungan orang lain. Nah, ini kan maksudnya membangun. Ya, maksudnya membangun. Nah, di dalam bagian ini kita sudah lihat tadi pasal 8 melengkapi kita bahwa ini mungkin terjadi hanya di dalam bagaimana kita membangunnya di dalam kasih Allah. Allah yang telah mengasihi kita, Yesus Kristus yang telah berkorban bagi kita, dan kita sudah menerima kasih Tuhan itu di dalam anugerahnya, maka dengan kasih Tuhan itu kita boleh membangun sesama kita. Ya, nah ini summary di bagian yang akhirnya. Jadi mengerti mengapa melakukan segala sesuatu itu menjadi perhatian yang penting. Ya, jadi kita tidak cuma bilang, oh ya ini boleh atau tidak boleh, tetapi kita mesti lihat semuanya. Kita melakukan ini itu sebenarnya mengapa kita melakukan? Hal perhatian penting apa yang Tuhan ingin kita boleh kerjakan? Ya, ini summary yang pertama. Kemudian kita masuk. Nah, di dalam bagian summary yang kedua ini, nah ini tadi bagian ini saya mau menjawab pertanyaan sini, ya. Jadi di sini apa? Paulus memberikan contoh konkret atau praktis kepada jemaat di Korintus. Nah, kita baca bersama-sama, ya. Kata Paulus gini, kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging. Jadi ini udah konkret ya. Di bagian akhirnya dikasih tahu, boleh, enggak boleh, ini kamu mesti bagaimana melihat prinsipnya ya di dalam makan makanan yang ada di sekitar kamu, di kota kamu, juga yang makanan berkaitan dengan persembahan berhala dan seterusnya ya. Jadi Paulus kasih contoh konkret. Kamu boleh makan segala sesuatu dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan. Wah, jadi di pasar daging itu pokoknya dibeli aja ya. Nah, nggak usah mengadakan pemeriksaan. Nah, di pasar daging itu kan dijual. Kan kita tidak bisa membedakan. Ini di pasar daging ini sudah nggak dipersembahkan kepada berhala atau enggak. Kan gitu ya. Itu kan dijual. Jadi mereka kan nggak ngerti, katanya Paulus, tanpa mengadakan pemeriksaan. Makan, kamu beli, kamu apa, masak, makan dan ucapan syukur. Ya, tanpa keberatan hati nurani, maksudnya begitu ya. Karena bumi serta segala isinya milik Tuhan. Nah, ini Paulus sudah memberikan ya, setelah praktis dan kemudian dia memberikan summary. Ini milik Tuhan semuanya, semua milik Tuhan. Ya, dengan ucapan syukur kamu boleh makan semua Tuhan berikan kepada. Tidak ada sesuatu pun yang milik berhala, tidak ada. Semua itu miliknya Tuhan. Ya. Nah, sekarang 27, perhatikan ya. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, jadi di Korintus kan diundang makan. Ayo kamu datang makan. Ini kan praktis ya. Kamu diundang makan, orang itu nggak percaya, ya. Kamu terima undangannya, kamu ke sana makan saja. Nah, makan saja. Perhatikan ya, makan apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan. Sama ya seperti beli daging di pasar. Ya, sama seperti beli daging di pasar. Ya, kamu diundang makan, kan kamu nggak tahu nih. Ini dia orang percaya, ya yang tidak percaya apakah dia makanannya itu sudah dipersembahkan kepada berhala. Kata Paulus, makan aja. Ya, kamu udah ke sana, kamu diundang dia, kamu makan saja. Ya, boleh. Tapi, nah ini penting. Perhatikan ya. Ini penting ini. Tapi kalau seorang berkata kepadamu, jadi waktu kita pergi ke sana tuh, pergi ke rumah waktu di undangan sana tuh, kasih tahu. Waktu mau makan dikasih tahu. Ini semua persembahan berhala loh. Jelas ya? Ini semua persembahan berhala. Jadi dikasih tahu. Dia tahu kita orang percaya, dia bukan orang percaya, undang kita makan, setelah datang sana, kemudian dikasih tahu, ini persembahan berhala. Maka Paulus bilang, jangan makan. Ya, oleh karena dia yang mengatakan hal itu, dan karena keberatan hati nurani. Nah, artinya orang itu mungkin kasih tahu, mungkin orang yang ngomong ini ya, dia mungkin ada juga orang percaya, yang baru percaya, dan dia kasih tahu, ini loh dipersembahkan kepada berhala. Ya maka Paulus bilang, demi membangun dia jangan makan. Atau juga sebaliknya, misalnya kalau dia bukan orang percaya, tapi dia mengatakan ini udah dipersembahkan berhala, jadi kamu makan, nggak apa-apa ya, boleh ya, campur.
Jangan juga. Karena tidak ada tadi ya, yang dijelaskan di sebelumnya itu, bahwa tidak mungkin kita bisa bersekutu itu ya. Ada satu persekutuan di dalamnya, karena dikasih tahu. Ya, ini persembahan berat, kita jangan makan. Ya, jadi ini contoh konkret dan contoh praktis yang sangat jelas dinyatakan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus, dan saya kira ini kita bisa pakai. Secara prinsip kita sudah jelas, dan kemudian kita bisa pakai ya di dalam kondisi kita masing-masing, dan kita bisa sesuaikan ya di dalam bagian mana kita bisa laksanakan. Ya. Nah, jadi saya memberikan contoh ya. Ya, saya memberikan contoh. Ini saya stop share dulu. Jadi ini adalah summary akhir yang diberikan oleh Paulus. Jadi dia secara summary prinsip, tapi kemudian dia memberikan satu contoh yang konkret. Ya, saya kasih contoh ya. Saya juga dari keluarga yang tidak, maksudnya sebagian besar itu memang belum percaya Tuhan. Dan memang kalau soal makanan yang dipersembahkan begini, ini sudah sangat umum dilakukan. Sejak saya menjadi percaya, itu sudah umum lakukan. Dan dulu waktu saya makan itu hal-hal seperti ini, saya melakukannya apa? Pada saat itu saya melihat bahwa saya lebih baik saya bersikap tidak, gitu ya. Meskipun ada olok-olok dan seterusnya, tapi saya mengambil sikap sejak saya remaja itu saya mengambil sikap tidak. Nah, tapi saya melihat satu hal yang Tuhan tolong itu justru ya dengan berjalannya waktu ya, meskipun saya tidak mengambil itu, ada satu momen ya di mana ketika misalnya dalam pertemuan-pertemuan itu keluarga besar gitu ya, mereka yang sudah melihat bagaimana saya bersikap dengan apa ya, dengan sopan, dengan apa ya, dengan cara-cara yang apa ya, saya menunjukkan juga tidak dengan konflik gitu ya, dengan cara-cara yang sopan. Oh, enggak apa-apa, silakan dan seterusnya. Saya makan yang lain misalnya gitu ya. Nah, itu ternyata untuk satu waktu. Jadi bukan untuk ini ya, waktu itu juga cukup lama, terus beberapa tahun dan seterusnya. Maka waktu saya datang itu ya, dengan keluarga, itu kami sudah disiapkan yang khusus. Jadi dikasih tahu begini, ini yang dibuat sembahyang, yang ini yang tidak. Ya, kami sudah mempersiapkan ini buat kamu. Pas saya waktu itu terjadi ya, saya cuma bersyukur cuma satu ya. Maksudnya saya waktu itu ya, saya juga merasa ini hal yang Tuhan anugerahkan kepada saya. Jadi paling tidak saya boleh menjadi ini ya, Tuhan buka jalan ya di tengah-tengah situasi yang ada, saya boleh mensaksikan Kristus gitu ya. Meskipun orang dan teman-teman saya, saudara-saudara saya yang lain gitu ya, yang mereka belum percaya di dalam bagian ini juga mereka boleh melihat hal ini. Ya, jadi kita bukan dengan cara yang menentang ya. Tapi kalau misalkan tidak ya, kita pergi ke satu tempat, kemudian kita disuguhkan makanan dan juga gak ada yang kasih tahu kita bagaimana ini, ya makan saja. Ya, kita berdoa itu semua dikuduskan oleh doa, kita makan saja. Ya, jadi ini hal yang diberitahu oleh Paulus. Nah, di bagian yang terakhir kita bisa lihat Paulus memberikan satu contoh, satu kesimpulan yang sangat-sangat mutlak, yang sangat-sangat eksklusif di dalam pengabdian, yang sangat-sangat teosentris dan sangat-sangat reform. Yaitu apa? Dia mengatakan begini ya. Ini di 1 Korintus 10 ada muncul kalimat ini. Ini yang saya mau tekankan. 10:31. Aku menjawabmu, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Ini yang saya kasih kesimpulan di sini. It is not about me. Ya, kata Max Lucado. It is all about him. Jadi di dalam seluruh hidup kita, di dalam kita melakukan segala tugas dan tanggung jawab kita, di dalam kita memakai kebebasan kita, di dalam makan dan minum, bahkan dalam hal yang paling sederhana sekalipun, mari kita melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. It is not about me, bukan tentang saya, tetapi tentang Tuhan yang telah menyelamatkan hidup saya dan hidup Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oke, terima kasih. Saya berhenti sampai di sini. Baik, apakah cukup jelas? Ada pertanyaan? Jelas ya? Saya kira mungkin dengan bagian terakhir itu waktu Paulus kasih contoh, prinsipnya semua jelas. Kemudian Paulus juga kasih contoh pada bagian akhir dengan praktis dan ditutup dengan satu prinsip yang sangat kuat. Sehingga meskipun soal makanan dan minuman yang dipersembahkan pada berhala,
Tetapi pada akhirnya Paulus memberitahu satu prinsip penting. Semua kita lakukan itu adalah untuk kemuliaan Tuhan, bukan tentang saya. Oke ya? Cimefang, apakah jelas bagian terakhir tadi cukup menjawab ya? Ya, sudah jelas. Ya, Ya. terima kasih. Oke, thank you. Baik, ada yang mau share berkaitan dengan mungkin kayak Cimefang tadi kan ada share juga ya. Kalau ada yang mau share dengan pengalaman berkaitan dengan hal ini, topik malam ini juga boleh. Kalau ada yang mau tanya, ada? Saya kembalikan ke Pak Richard dulu. Silakan Pak, kalau ada bisa. Kalau tidak bisa ditutup. Oke.